Hari ini aku mau bahas dua informasi penting. Yang pertama itu udah pasti mengenai kelanjutan dari skenario Bitcoin setelah dia breakout dan mencoba untuk mencapai harga tertinggi baru. Kemudian yang kedua, kita mau bahas tentang fenomena kampung kripto di situ Bondo, teman-teman. Ini yang lagi rame. Yang kita bahas pertama udah pasti Bitcoin dulu aja ya, teman-teman. Di beberapa video yang lalu, aku udah bongkar ke teman-teman sebelum FOMC memang ada potensi untuk market kripto ini mengalami volatilitas yang tinggi. Kalau misalnya terjadi sentimen positif ya dari sisi penurunan suku bunga. Tapi memang sayangnya The Fed masih belum mau nurunin suku bunga, teman-teman. Dia masih mau bertahan di suku bunga yang stagnan dari beberapa bulan lalu. Tapi ya nggak gimana-gimana sih, efeknya juga nggak bikin sentimen negatif. Justru market kayak udah tahu ya, udah sesuai ekspektasi, jadinya market hijau. Apalagi kan kemarin data CPI-nya juga turun. Nah ini market masih sesuai dengan ekspektasi kita semua lah ya. Banyak orang berpikir kalau kayaknya si Bitcoin ini bakal mencetak ATH baru. Tapi kira-kira sampai di mana? Sekarang Bitcoin udah deket ATH. Apakah kita harus segera melakukan sell in May and go away? Atau justru ya udah hold aja gitu sampai akhirnya Bitcoin berhasil mencetak ATH baru. Sebenarnya teman-teman, untuk bulan Mei kali ini sangat berbeda dengan bulan Mei tahun-tahun sebelumnya, terutama kalau kita membahas di siklus 2020-2021. Itu justru malah bulan Mei menjadi bulan yang berdarah. Nah, 2024 sama 2025 nih beda teman-teman. Kalau kalian lihat by history, justru malah Mei dia hijau gitu teman-teman. Nah, jadi sepertinya untuk bulan Mei kali ini nggak bisa kita samakan atau pukul rata seperti di 2020 atau 2021 seperti siklus sebelumnya yang menjadi bulan-bulan sell in May and go away gitu teman-teman ya. Aku belum bisa bilang oke, jual sekarang dan kita nggak usah cek portfolio lagi. Abis itu tinggal tunggu nanti kalau misalnya dikasih harga turun lagi baru kita masuk. Karena kenapa ini udah jelas beda ya teman-teman. Apalagi kemarin di Februari, Maret justru juga malah merah. Yang mana kalau di siklus 2020-2021 kan 2021-nya dia justru malah hijau. Jadi ini udah jelas beda banget buat yang siklus kali ini, terutama bagian kuartalnya itu memang berbeda seperti itu. Ditambah kalau teman-teman cek juga dari segi inflow dan outflow data ETF Bitcoin, itu per bulan Mei memang menunjukkan sedikit sekali outflow-nya teman-teman. Jadi bisa dihitung jari, di sini cuma tanggal 6 Mei sama tanggal 13 Mei untuk outflow-nya. Jadi arus keluarnya tuh lebih sedikit dibandingin arus masuk. Lebih banyak arus pembelian teman-teman dibandingin arus penjualan. Sehingga itulah yang mendukung likuiditas di Bitcoin tuh makin naik gitu. Dibandingin bulan April itu masih lumayan banyak ya untuk outflow-nya. Di sini terutama yang awal-awal April itu rata-rata jual, baru setelah pertengahannya mulai banyak arus masuknya gitu. Apalagi kalau teman-teman cek nih dari sekitar Februari itu udah mulai arus keluar tuh bener-bener gede-gedean banget teman-teman. Jadi Februari, Maret itu rata-rata net flow-nya dia kayak minus gitu dibandingin sama yang April dan Mei udah mulai reda penjualannya. Jadi sebenarnya kalau didukung dari segi money flow yang ada di ETF ini justru malah bisa mendukung aksi bullish berlanjut gitu kalau kita lihat dari data ini. Seperti itu ya. Terus misalnya teman-teman masih belum cukup nih data, kan bisa cek aja di bulan November. Kayak misalnya di Oktober sebelum bullish ya, Novembernya itu kan memang dikit banget untuk outflow-nya, bisa dihitung jari, lebih banyak yang masuk daripada yang keluar, sehingga mulai kelihatan performance-nya itu di November teman-teman. Nah kemudian Desembernya juga sama nih, masih keep gitu, arus masuk lebih banyak daripada arus keluar. Tapi udah per akhir-akhir Desember sama Januari mulai banyak nih arus keluar. That's why kita lihat dari segi harga Bitcoin itu tercermin banget ya, terjadi penurunan yang lumayan dalam gitu dari sekitar Januari pas waktu pelantikan Trump ya. Kemudian juga setelah itu market akhirnya menjadikan pelantikan Trump sebagai
momentum sell the news, dan yang itu juga kita lihat dari segi likuiditasnya gitu. Money flow-nya memang udah mencerminkan hal seperti itu. Tapi beda dengan Mei kali ini ya. Mei kali ini justru malah arus masuknya itu lebih banyak dibandingkan arus keluar. Nah, sekarang kita bakal lihat nih untuk pergerakan Bitcoin saat ini, teman-teman. Ini analisa versi aku pribadi ya. Jadi di sini ya kita mencoba untuk lihat dulu secara candle mingguan. Dan aku bakal coba membuat trendline ya, trendline kecil aja, garis trend kayak gini. Nah, kalau kita pakai garis trendline yang menghubungkan resisten di Desember 2024, kemudian di Januari 2025, sama yang kemarin, ini awal Mei 2025, sebetulnya teman-teman secara candle mingguan, Bitcoin itu udah breakout. Nah, kalau teman-teman perhatikan, Desember itu sebenarnya Bitcoin belum bisa closing candle-nya itu di angka, misalnya kita buletin 105.000 deh ya. Dia itu untuk pertama kalinya cuma close di 104.000. Habis itu dump ke 95.000. Nah, berikutnya percobaan kedua itu di Januari, dia cuma close di 102.000. Kalau teman-teman cek buat yang sekarang, performance-nya ini jauh banget beda. Karena pertama, si Bitcoin di 5 Mei close di 104.000. Habis itu buat yang 12 Mei-nya teman-teman, dia close untuk pertama kalinya di 106.500. That's why aku bilang breakout ya. Ini nggak bisa kita samain dengan momen di Desember sama di Januari. Itu beda teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan ini breakout. Kalau dari secara penutupan candle mingguannya. Jadi dari kemarin sebenarnya waktu Bitcoin itu sideways di kisaran range 105.000 sampai dengan 101.000 itu dia masih masuk ke dalam kategori konsolidasi teman-teman. Nah, sampai akhirnya dia breakout kayak gini ya. Kalau dari 4 jam justru malah bentuk ascending triangle ya. Dengan adanya flat di bagian resist sama higher low di bagian support, ini ya ascending sih sebenarnya kalau kita perhatikan polanya. Cuman kan kemarin memang waktu pertama kali breakout dia ke 100.000 itu sempat ada pertarungan sengit ya melawan seller. Tapi overall kalau masih keep di atas 100.000 US dollar sih masih aman-aman aja lah gitu. Belum bisa kita katakan oh ini cuma fake out nih, dia bakal balik lagi breakdown ke bawah dan lain sebagainya. Dan ini bisa kita simpulkan udah breakout seperti itu ya teman-teman. Nah, skenario selanjutnya adalah apa? Apakah kita harus melakukan sell in May and go away atau gimana? Oke, jadi di sini aku bakal mencoba untuk menggunakan Fibonacci extension ya, dimana dari low-nya itu di 49.000, kemudian untuk high-nya di sekitar 108.000. Setelah itu untuk swing low terbarunya itu di 74.000. Bitcoin ini masih ada skenario untuk mencapai angka 110.000 sampai dengan 114.000 teman-teman, which is itu berada di level golden ratio 61,80%. Nah, di angka sini setelah itu apakah akan terjadi koreksi besar atau gimana ya? Tapi yang jelas di sini kalau teman-teman lihat berdasarkan dari pengukuran Fibonacci extension ini, Bitcoin masih berpotensi lanjut naik terus ya, dan paling possible berdasarkan dari Fibonacci ini tuh ada di angka 61,80%, di angka 110 sampai 114.000. Setelah itu kita lihat skenario lanjutannya apakah bakal langsung dump atau sideways. Kalau dia sideways dan menunjukkan tanda-tanda kenaikan berlanjut, maka ada possibility di angka 100% ini kira-kira di level 133 sampai dengan 140.000 teman-teman. Ini kalau misalnya kita menggunakan dari Fibonacci extension ya, buat saat ini level-level yang terdekat itu dari mulai kisaran 110.000 sampai dengan 114.000. Kalau misalnya skenario bullish ini terus berlanjut dan dengan catatan ya 100.000 itu harga mati, nggak boleh di breakdown lagi. Kalau misalnya 100.000 udah loss, dia udah breakdown balik ke 98, 97, maka ya udah mungkin kita harus segera mempersiapkan
angkat koper teman-teman keluar gitu dari pasar. Oke, kemudian ini kita sekilas mau bahas juga berita yang lagi viral ya teman-teman, kampung kripto. Jadi tadi aku kaget juga pas waktu lihat ada kampung kripto di Situbondo. Nah, dimana kalau dibaca lagi nih teman-teman artikelnya, itu memang orang-orang yang tergabung ke dalam komunitas ini tuh banyaknya pemuda ya di desa Selowogo, Kecamatan Bugatan, Situbondo. Nah, kampung kripto ini sebenarnya mereka kayak ngerjain proyekan gitu. Katanya sih mereka kerja sama proyek-proyek kripto dari negara Amerika, Kanada, Prancis, sama India. Entah itu mereka bantu nge-build proyeknya atau mereka bantu promosiin proyeknya. Yang jelas kalau ada simbiosis mutualisme ya tidak menutup kemungkinan ya teman-teman kalau kita bisa dapat keuntungan juga gitu kan, karena kita ikut berkontribusi juga kan ke proyeknya. Selain dia kerjasama sama proyek-proyek kripto dari luar negeri, mereka juga ikutan airdrop sama NFT teman-teman. Jadi buat kalian nih yang mungkin sekarang lagi bingung, cobain lah gitu ikutan airdrop sama NFT. Dan katanya founder dari si kampung kripto ini berhasil meraup kurang lebih 250.000 sampai 150 juta per proyeknya. Asal nggak scam sih fine-fine aja ya teman-teman. Yang bahaya itu kalau misalnya mereka mendukung project scam. Wah, itu harus diselidiki lebih dalam tuh teman-teman. Tapi ya ini patut diapresiasi karena kan memang tujuan dari didirikannya kampung kripto ini kalau kata foundernya biar supaya anak muda di sana tuh nggak gabut aja gitu teman-teman kerjaannya. Mendingan lu bantuin nih kerjain gitu, nge-build project, terus juga garap airdrop, terus bikin NFT, ya selama itu membuahkan kenapa enggak gitu. Tapi itu tadi ya teman-teman, kalau misalnya masih di jalur yang bener sih fine dan kita dukung gitu. Tapi kalau misalnya project yang dibuild itu project scam, wah itu bahaya sih. Mesti diselidiki lebih lanjut, tapi semoga aja enggak gitu ya teman-teman. Itu sih informasi yang mau aku sampaikan ke teman-teman semua mengenai kampung kripto dan juga tadi ya mengenai updatean terbaru seputar Bitcoin. Kalau Bitcoin bullish, apakah udah pasti altcoin juga bakal bullish? Ya tergantung sih dari Bitcoin dominance-nya. Bitcoin dominance kita nggak bahas lagi karena kemarin udah bikin analisa juga, tinggal lihat ya teman-teman sejauh ini bagaimana responnya terhadap analisa yang sudah dibuat. Nanti kalau sudah mulai terlihat ya secara performance aku bakal update lagi. Tapi overall sih semuanya tergantung daripada dominasi si Bitcoin. Ngasih jalan nggak gitu buat altcoin? Sejauh ini sih masih fine-fine aja sih teman-teman. Yang penting si Bitcoinnya dulu nih gitu, nentuin track pijakan berikutnya seperti itu. Oke? Itu aja yang bisa aku update. Terima kasih buat teman-teman yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel aku. Follow sosial media aku yang lainnya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.